Jadi Hendrix itu di launching tahun 1999. 1999. Jadi selama 33 tahun, time Eksperimen to terus. eksperimen terus. Kenapa namanya Hendrix? Apa itu? Gak ada hubungannya sama keluarga William Grant. Dia tuh bukan siapa-siapa. Tapi Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, sesuai janji gue di video kemarin, hari ini kita bakal bahas tentang brand-brand dari WGS. Ya. Ya. Nah, hari ini masih sama Bro Wawan. Jadi Bro Wawan kemarin udah pulang, minggu ini datang lagi. Tapi gue sama Pendu bajunya masih sama. Belum dicuci. Nah, brand WGS tuh ada brand apa aja sih? kalau core brandnya itu Glenfiddich, Balvenie, Monkey Shoulder, Hendrix Gin. It's a core brand. Sama Grant juga termasuk. Kita punya Tullamore, punya Milagro Tequila, punya Reka Vodka, ada Cellar Jerry Drum Bui juga, Drum Bui Liquor. Ya, kurang lebih itu. Banyak banget sih brandnya. Banyak. Tapi yang pasti 4 yang pertama disebut itu semua orang di Indonesia pasti pada dengar. Glenfiddich, Balvenie, Monkey Shoulder, sama Hendrix. Iya. Nah, tapi karena brand-brandnya yang paling terkenal kayak tadi Glenfiddich sama Balvenie, kita lebih fokus ke sono ya. Karena teman-teman pasti banyak yang nanyain nih, cerita-ceritanya gimana sih? Kayak kemarin kan kita ngobrol tentang Macallan, terus kita ada ngomong tentang Suntory. Nah, ini kita pasti teman-teman banyak yang pengen tahu lah cerita dari Glenfiddich sama Balvenie. Kita mulai dulu dari Glenfiddich. Oke, memang betul dimulai harus dari Glenfiddich karena Glenfiddich adalah brand pertamanya dari William Grant. Jadi secara historical, Bapak William Grant sendiri dulunya adalah kepala distillery di Mortlach Whiskey. Mortlach. Ya. Dan dia punya mimpi untuk pengen punya distillery sendiri. Dan akhirnya selama 20 tahun beliau nabung dan dia akhirnya beli tanah dan akhirnya dia bangun distillery-nya lah, dibantu sama putra dan putrinya. Kayak William Grant and Son. Iya. Oh, pantas ada Sun-nya Jadi ya. berarti dia dulu bukan orang kaya nih. Bukan. Dia cuma kerja gitu. Pekerja, Oke. sama-sama pekerja. Dan saat ini nih di Scotland, nggak tahu bener apa nggak, cuman kayaknya bener ya. Keluarga Grant ini keluarga paling kaya di Scotland saat ini. Wow. Ya, bisa dibilang WGS itu, William Grant itu kayak Indofood-nya sana lah. Dan itu pun dia nunggu 20 tahun ngumpulin duit baru. Ngumpulin duit, ya. Jadi teman-teman yang masih kerja ngumpulin duit, tenang, masih banyak waktu. Dia aja 20 tahun ngumpulin duit, sekarang 20 jadi tahun orang bangun distillery. Glenfiddich-nya sampai sekarang ini mungkin 200 tahun kali ya. Oh enggak, belum nyampe. Belum nyampe 100. Ya, 137 tahun. Ya, lumayan. 130. Kalau kalian sabar menunggu 137 tahun bisa juga jadi orang kaya. itu udah bukan dia yang nikmatin sih. Udah cucu cicitnya. Ya, tepatnya tuh 1886. Dia bangun distillery starting, dia angkutin batu dari Speyside River sampai terbentuk kurang lebih 1,5 tahun lah. Menarik ya, pada pas Christmas Day tahun 1887, mereka ingin merayakan Natal, tapi mereka sudah tidak punya apa-apa lagi karena habis semua uangnya untuk investasiin di mesin, apa dan segala macam. Nah, In banget ya. ya, dan akhirnya anaknya memberikan semangat ke Bapak William Grant sendiri. Dia pada distillery-nya itu, dia buka keran pertama, distillation pertamanya. Yang masih clear banget itu, masih wash still. Itu buat still. minum tuh buat Christmas. Dan akhirnya dia bagikan, dan dia bilang, Dad, don't worry, starting today, 25th December 1887, our company start begin. Gue mau nangis dengernya per hari. Ya. Dan akhirnya mulai Januari 1888 baru mulai produksi, tapi dulu belum single malt kok. Oh ya? Masih pure malt dulu, pure malt atau blended Karena belum stout. ada regulasi. Belum ada regulasi gitu kan, dan akhirnya seiring waktu berjalan, 5 tahun setelah Glenfiddich Distillery dibangun, ada pabrik lain mau beli tanah di depan pabriknya Glenfiddich. Nggak dikasih nih sama si William Grant. Akhirnya bilang sama yang punya tanahnya, boleh nggak? Jangan dijual, gue yang beli. Akhirnya dia belilah tanah di depannya tuh. Jadi baru nabung dikit, duitnya habis lagi. Habis lagi buat bangun si Balvenie. Oke. Tujuannya cuma satu, ngamanin Robidoux Spring. Oh, Ngamanin air sumber sungainya, airnya. supaya tidak air. sharing nanti. Nah, kalau dari namanya sendiri nih, Glenfiddich nih. Oke. Glenfiddich tuh awal mulanya kan kita tahu Glen itu kan lembah ya. Iya, betul. Nah, Fiddich itu kan rusa, lembah rusa. Iya. Nah, emang di sono nama tempatnya itu lembah rusa atau? Enggak, kalau nama nggak ada hubungannya sama rusa. Rusa tuh udah di mana aja pasti. Ya. Mau di Highland, Lowland pasti ada rusa. Nah, kebetulan ada satu ekor rusa yang memang dia keluarnya itu malu-malu. Dia tuh takut sama manusia sebenarnya. Namun rusa tersebut minum di Robidoux Spring ini kok. Dan akhirnya Bapak William Grant melihat rusa tersebut, surprisingly rusa tersebut ini tidak takut sama si Bapak William Grant. Bahkan sampai diminta dielus kepalanya, dia bilang, kamu pokoknya kalau mau haus minum di sini. Terus sekalian disodorin whisky. Oh enggak. Langsung digambar misalnya. Iya. Kenapa logonya sekarang jadi rusa? Jadi saat rusa itu kembali ke hutan,
rusa itu sempat menoleh ke beliau. Oh. Makanya di capture, rusanya nengok ke belakang. Oh, kayak gini posisinya. Iya. Tapi kalau kelebihan dari Glenfiddich sendiri ya, sebenarnya kalau kita menyebutnya the world most awarded gitu, karena emang Glenfiddich punya penghargaan paling banyak gitu kan, dan satu-satunya single malt yang buat segitiga, dan itu nggak ada main-main loh, iya, ada iya, artinya. Artinya apa tuh? Dari 3 bahan utama pembuatan single malt, malt, Water, yeast, and water. Nah, kalau dari karakter sendiri nih, kita kan lagi ngomongin Glenfiddich. Iya. Ada ini nggak kayak general karakternya? Kalau kita describe Glenfiddich itu kayak apa sih? Oke, kalau kita describe ke core range 12, 15, Solera dan 18, woods-nya kayunya tetap pakai 2, yaitu ex bourbon cask sama Oloroso sherry cask. Itu 3-3 pasti pakai. Yang membedakan adalah dia persentase measuring-nya. Jadi KGF 12 dia 85%, ex bourbon cask 15%, Oloroso sherry cask. Nah, itu yang dia di-fated 6 bulan, setelah itu baru di bottling. Nah, kalau 15 dia pakai 3 kayu, 80% American, 15 Oloroso, dan 5% Virgin Cask. Setelah itu baru pakai Solera. Jadi ada proses soleranya. Iya. Ini agak unik nih dari Glenfiddich. Betul. Nah, 18 itu sama seperti 12. Oke. Nah, pasti bedanya cuma 6 tahun lebih tua. Namun selama 6 tahun terakhir itu treatmentnya berbeda. Jadi treatment khasnya itu dia disimpan di ruangan bawah tanah yang nggak ada sinar matahari masuk dan segala macam. Di warehouse tertentu lah, memang dikedapin dan segala macam. Kayak gitu. Dan niche warehouse lah ya. Iya, seperti itu. Ya treatmentnya aja yang berbeda. Kita ada Grand Series dari 21 sampai yang terakhir kan ada 29 Yozakura ya. 29 Yozakura. Soon, tahun ini kita launching satu lagi. Wah, ada lagi. Ada bocoran. Ada bocoran ya. Iya. 32 pokoknya. Oh, 32 tahun. Makin naik. Grand. Nah, dia juga punya time series, kita punya time series yang 30, 40. Berarti time series itu yang paling high end loh berarti. Ada lagi, 55. Ada? Dia cuma di auction, 55 tahun. Karena yang bikin Janis Sutrobet itu cucu William Grant yang bikin Hendrix Gin. Nah, mumpung kita lagi ngomongin Glenfiddich nih, kita whiskey of the day-nya hari ini apa? Glenfiddich juga ya? Glenfiddich Glenfiddich. 15. Ini yang tadi pakai sistem Solera ya? Pakai Solera. Solera itu adalah sebuah giant tong atau giant cask, ukurannya 37.000 liter. Gede banget. Iya. Dan dia cuma ada 4, ada di warehouse nomor 8. Nah, isinya itu tidak pernah kosong, selalu ada isinya setengah. Oke. Dari tahun 1998. Gua boleh bilang masih terindikasi ada liquid Glenfiddich 15 dari tahun 1998. Iya. Sampai detik ini. Itu yang membuat gua agak-agak sangat spesial buat yang 15, but I know banget perjuangannya waktu kita mengenalkan 15 ini. Susah, ribet. Susah banget karena Tanggung ya. tanggung. Orang nganggapnya pasti lebih enak 18. Ya, baik lagi. Age statement itu banyak mempengaruhi cara pikir orang ya. Udah. Gitu. Tapi brainwash lah kita. Ya. buat personal gue memang paling suka Glenfiddich 15 sih. Sama, menurut untuk daily drinking ini. gua. Ini paling enak. Iya. Setuju. So, this is the whiskey of the day. Oke, kita cobain. coba. Oke, Oke. selang. Glenfiddich 15. Slunge. Emang jadi selalu favorit gue sih, Glenfiddich 15. Balance-nya dapet banget. Antara 12 kan fresh banget tuh. Iya, 18 lumayan spice and deep. Ini kayaknya di tengah-tengah banget gitu. Bener. Oke, setelah kita udah cobain Glenfiddich, kita udah ngobrol-ngobrol tentang Glenfiddich, mungkin kita ke brand selanjutnya yang nggak jauh dari si Glenfiddich juga ya. Ya. Itu Ini brandnya lagi Balvenie. yang lagi trending banget nih di Jakarta. Masa? Terutama di Peak. Iya. Masa? Masa BA-nya kan aja. Masa pernah nggak tahu aja. Nah, kalau Balvenie ini kan beda nih. Kalau brand-brand whisky lain kan banyak yang Glen semua kan. Iya. Nah, Balvenie ini sebenarnya ada artinya nggak sih? Oke, kalau gue baca-baca dan gue dapet pelajaran dari tim, Balvenie secara bahasa Skotlandia kuno itu artinya adalah making whiskey. Making whiskey. Balvenie making whiskey gitu. Dan kita selalu menyebut Balvenie ini adalah handcraft single malt. Kenapa handcraft? Gue nggak tahu, correct me if I'm wrong. Sejauh yang gue mana ada 2, tapi di Speyside itu tinggal Balvenie yang gandumnya nanam sendiri. Satu lagi di Lowland kalau nggak salah. Ya, di Duff Mill. Ya, dan gue lihat sendiri mereka tuh nanam gandumnya bener-bener ada kepala farmernya. Oh, Ada head of farmernya. Terus dari proses itu kita di malting floor-nya gandumnya itu kita diasepin. Nah, setelah itu kita punya Ian McDonald. Ian McDonald saat ini masih aktif. Beliau udah 50 tahun di Balvenie. Dia sebagai kepala cooperate. Oh, oke. Nah, dia tuh yang bikin kas-kas tuh tergantung permintaan si master distillernya atau malt masternya. Gue butuh kayu yang ini dan segala macam. Gue butuh ukuran segini dan segala macam. Nah, beliau tuh yang masih mengatur semua pembuatan. Dan surprisingly, dia itu bisa buat kas sehari 8 pieces. Itu cepet, itu pengalaman sih. Iya, itu pengalaman. Dan yang terakhir, The Malt Master. Ini yang selalu kita banggakan karena David Stewart salah satunya Malt Master yang punya gelar MBE.
member British of Empire, yang mana diberikan oleh almarhum Queen Elizabeth waktu itu sebagai dedikasinya dia terhadap industri whisky. Kalau Balvenie sendiri kan dari dulu tuh gue udah tertarik banget karena Balvenie sering banget ada seri-seri yang lumayan aneh dan namanya keren-keren gitu. Misalnya Balvenie The Rose dulu. Itu gue kayaknya begitu dengar namanya aja, wah keren nih, udah kayak legenda-legenda gitu. Dan memang botolnya susah banget dapetnya gitu. Itu ada ceritanya gak? Gitu? Jadi Balvenie itu dibagi klasifikasi dulu. Yang pertama cask finish. Cask finish itu yang 12, 14, terus 16 sama 21 yang portwood itu. Lalu ada stories. Nah stories ini jadi memang diciptakan itu berdasarkan cerita dari para orang yang ada di dalam distillery. Contoh yang terbaru nih itu adalah Cask Curious. Jadi gimana si para warehouse ini saat dia lagi keliling dan dia lagi testing, dia menemukan satu cask yang memang kayak ini jarang gue testing dan ini ngumpet mungkin udah kelamaan dan segala macam. Dan akhirnya dia kan cerita di situ. Dan di bottling sama dia. Jadi dia curious about sama si cask ini. Kedua, yang paling banyak kita jual itu adalah si Wick of Peat. William Grant & Sons Company punya sebidang lahan di Islay. Dia beli sengaja buat ambil peatnya. Yang mana cuma buat diambil peatnya setahun sekali, selama 1 minggu. Jadi setelah udah diambil seminggu, tanah itu biarkan itu tanah itu kembali normal lagi selama setahun, nanti dia keruk lagi peatnya. Lalu ada The Age of Burnham Wood yang 19 tahun. Sayangnya udah discontinue, di mana pada saat itu master distillernya, David Stewart, di dekat distillernya Balvenie itu setiap bulan apa ada pohon cemara kayak cemara gitu. Gue lupa nama pohonnya apa, tapi ada bunganya di atas. Nah, bunganya itu suka gugur dan dia petikin semua bunga-bunga itu, dia suruh orang untuk petikin dan dia bakar bunga itu berserta di gandum di kiln. Oh gitu. Itu yang 19 yang Age of the Burnhead Wood. Kalau yang 21 yang Rose tadi dikarenakan di dekat distillernya Glenfiddich itu ada Castle. Dan Castle itu sekarang diwariskan oleh William Grant, tapi masih punya kerajaan Scotland. Tapi diwariskan untuk dirawat oleh keluarga William Grant, di mana kebetulan keluarganya William Grant pernah tinggal di sana saat itu. Dengan catatan harus memberikan upeti. Balvenie Castle. Balvenie Castle itu dengan catatan harus memberikan upeti, yaitu berupa whisky dan juga bunga mawar. Ke rajanya. Ke kerajaan Skotlandia. Nah, kalau yang red rose itu kan ada yang second red rose ya? Iya. Nah, bedanya apa? Yang first itu 16 years old. 16 atau 14? 14 kalau nggak salah. 14 atau 16, I forget. Nah, yang kedua ini yang 21. Itu 21 tahun. 21 tahun. Tapi ceritanya sebenarnya sama ya? Ceritanya sama. Bukan karena dia bayar pakai 2 bunga atau yang kedua gitu kan? Enggak. Balvenie itu kan menurut gue salah satu whisky yang SKU-nya paling banyak lah. Apalagi dari yang zaman-zaman dulu. Ini kan sekarang double wood. Terus ada 14 Caribbean cask, 15 Madeira cask, Jimenez, banyak banget. 17 Peter. Nah, mereka itu rilisnya itu sebenarnya ada masa-masa tertentu atau? Iya, kalau cask finish pasti diproduksi terus. Tapi kalau stories dan juga yang lain-lain itu memang ada masanya dibuatnya. Jadi nggak lamanya dibuat terus. Itu pas lagi masa-masa eksperimennya si David Stewart tadi kali ya. Itu yang stories ya. Nanti lah kalau misalnya kita off cam, I'll show you the website. Casely bikin beberapa yang varian baru. Itu yang mungkin gue juga lagi nunggu itu sih, pengen penasaran juga tuh yang. Dan pastinya nanti bakal salah satu orang pertama Indonesia yang cobain berarti. Mudah-mudahan nanti pas di Singapura udah ada semua, jadi gue bisa cobain. Saya ceritain aja kalau gitu ya, tapi rasanya ya. Di-describe aja. Nah, jadi kemarin sempat gue diundang ke TDL, The Distillery Library. Nah, itu kan mereka untuk showcasing semua produk Glenfiddich sama Balvenie ya. Nah, kebetulan pas di dalam itu ada satu ruangan yang ada Lady Burn. Nah, boleh nggak ceritain sedikit tentang Lady Burn? Jadi itu sebenarnya part of Vegas ya? Part of Vegas. Jadi ada 2 seri sekarang. Nah, series pertama itu cuma dirilis kalau nggak salah 20 set, 10 atau 20 set. Nah, kebetulan Indonesia dapat satu. Salah satunya di Indonesia kemarin. Semuanya itu 56 tahun, ada 11 botol. Dengan foto yang berbeda-beda. Betul, jadi nama fotografernya kalau nggak salah Bailey, ada Bailey-nya saya lupa. Nah, dia tuh fotografer di kota Inggris, tepatnya di London tahun 60-an. Nah, foto itu tidak dirilis. Tidak dirilis sama dia. Entah itu mau di pameran atau apa dan segala macam. Jadi cuma ada di label. Akhirnya foto itulah dibeli, ditaruh di labelnya si Lady Burn.
Nah kebetulan sekarang udah seri yang kedua sih. Oke. Ya. Terakhir Hendrix lah ya. Oke. Kalau Hendrix sendiri ini yang sangat unik karena ada story-nya juga. Hendrix tuh dibuat oleh Genesis Robert, cucu dari William Grant. Nah kebetulan Bapak William Grant dulu memenangkan lelang mesin yang namanya Bennett Steel dari perusahaan Bennett Steel & Co. Company. Kemudian Bennett Steel & Co. Company ini bangkrut, semua barang-barangnya dilelang, dibelilah sama Bapak William Grant. Cuma saat dia dibeli, taruh di gudang, udah nggak dipakai. Beliau meninggal. Ini si William ini suka ini ya, duitnya suka buat invest. Kayaknya dia waktu itu belum tajir deh, duitnya dipakai buat habis buat invest terus. Beli tanah ini sampai Christmas aja nggak ada apa-apa. Nah, Genesis Robert bilang ke bapaknya, "Dad, can I use the machine?" Terus dia bilang, boleh, tapi tidak boleh bikin whisky. Karena kita udah perusahaan whisky company, ada Grants, Glenfiddich, Balvenie, whatever itu. Akhirnya dia coba membuat gin. Starting tahun 1966. Dari tahun itu, sering waktu berjalan, bertemu dengan namanya Leslie Gracie. Sekarang master distillernya, beliau masih hidup. Beliau sekarang 64 atau 68 cewek, rambutnya panjang banget. Dia seorang alkemis, dan akhirnya dia merumuskan si Hendrix tersebut ini. Menggabungkan dua mesin dari Bennett Steel dan Cutterhead, digabungin jadi satu, dan menggunakan 11 botanicals. Dimana 11 botanicals itu akhirnya dapat resepinya itu dari pekarangan rumah si Genesis Robert. Oh, semua bahan-bahannya dari rumah itu. Jadi selama 33 tahun, jadi Hendrix itu di-launching tahun 1999. 1999. Jadi selama 33 tahun, time to Eksperimen research, terus deh. eksperimen terus. Kenapa namanya Hendrix? Apa itu? Nggak ada hubungannya sama keluarga William Grant. Dia tuh bukan siapa-siapa. Tapi dia adalah tukang kebun kesayangannya Genesis Robert. Oh, coba kalau tukang kebun kita pakai jadi nama brand. Namanya Budi. Budi Jin. Nah kurang lebih itu kisah dari Hendrix. Dan akhirnya sekarang Hendrix sudah punya banyak juga seperti Midsummer, sampai yang terakhir kita punya Floradora. Dan kita akan launching juga tahun depan namanya Grand Cabaret. Gitu. Nah pasti teman-teman juga sempat penasaran sih. Pas yang di video minggu lalu kan kita ada sempat bilang Hendrix berkaitan erat sama cucumber. Oke. Nah itu apa itu? Jadi dari selain 11 botanicals, Hendrix itu juga menggunakan essence dari rose and cucumber. Oke. Jadi kalau mungkin nggak tahu ya, saya masa kecil saya pernah motong timun, ujung timun tuh saya puter-puter gitu. Nah itu biasanya keluar getah. Nah getahnya itu yang bikin jadi essence dan dipakailah sama si Hendrix. Dan lucunya kan Hendrix punya wort cucumber deh. Ya. Ya. Setiap tanggal 14 Juni. Kita bawa timun, boleh tuker sama segelas. Sama segelas Hendrix. Itu branding yang sukses banget lah ya. Oke, paling kita udah ngobrol banyak banget. Hari ini nggak berasa, wah, kita udah berapa menit ini? Kita udah panjang banget lah. Panjang ya. Nah, pokoknya thank you banget buat Bro Wawan. Ya. Udah waktunya udah kita jelasin tentang Balvenie, Glenfiddich, Sama-sama. Hendrix, brand-brand WGS lah. Iya. Terus. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh follow IG-nya Bro Wawan. Ada IG-nya di bawah. Nah, nanti buat teman-teman juga kalau misalnya ada ide mau ngobrolin tentang brand apa lagi atau saran apa, ya, tulis aja di komen. Ya. Ini channelnya keren. Gue pun pas pertama nonton gue bilang, akhirnya ada yang bikin channel begini. Thank you. Oke, paling sekian and see you on next video. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.